قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهدنا Setelah Bandar Lampung, giliran belasan anggota organisasi Khilafatul Muslimin di Lampung Selatan secara sukarela mengikuti ikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. semoga acara kita ini Ikrar dilanjutkan dengan penyerahan atribut Ormas Khilafatul Muslimin seperti seragam dan kartu anggota kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Selatan. Mereka menyatakan keluar dan berjanji tidak akan jadi anggota kembali. Ikrar disaksikan Dandim, polisi, serta Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di Dusun Karanganom, Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung. Mereka kini mengaku tenang dan berharap rekan-rekannya bisa mengikutinya. Sudah nyaman lah, artinya selama ini kan simpang siur perasaan kita kan, jadi dengan adanya pertemuan yang difasilitasi oleh kepolisian untuk terjadinya silaturahim dan ikrar ini, kita menjadi sudah rasanya lega gitu. Memang keinginan kita memang dari hati gitu ya, untuk bisa kembali seperti yang dulu lagi, seperti semula. Kepala Badan Kesbangpol mengaku akan terus menggelar ikrar kembali anggota Ormas Khilafatul Muslimin lainnya. Upaya itu dilakukan dengan pendekatan secara persuasif supaya tidak menimbulkan keresahan. Sebab Lampung Selatan merupakan basis terbesar penyebaran Khilafatul Muslimin di Lampung. Ada komunikasi lagi, nah kita segera, walaupun mungkin bentuknya tidak seremoni, tapi yang jelas pernyataan untuk ikrar setia kepada NKRI itu harus dilaksanakan. Dan tadi kami juga sudah koordinasi dan diskusi dengan Pak Dandim, akan ada kegiatan lanjutan untuk kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaannya. Ikrar kembali setia kepada Republik Indonesia ini diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Merebaknya isu soal legalitas ganja untuk pengobatan di Indonesia kembali menguat. Hal itu mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat maupun organisasi profesi kedokteran. Salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Lampung. Wakil Ketua IDI Lampung, Boy Zahlul Zaidi, yang ditemui pada Kamis siang mengatakan masih perlu penelitian lebih lanjut tentang tanaman ganja yang digunakan sebagai bagian dari pengobatan medis. Menurutnya, hingga kini belum ada riset mengenai ganja dalam takaran tertentu bisa menjadi media terapi penyakit tertentu. Ganja mengandung zat adiktif golongan pertama dan proses pelegalannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta penelitian yang mendalam. Nah, mengenai ganja, karena belum ada penelitian khususnya untuk penyakit-penyakit apa saja yang bisa diterapi dengan ganja dan sebagainya, itu belum, termasuk cerebral palsy yang katanya menurut Ibu Santi ini sudah dipakai di luar negeri sebagai terapi ganja untuk cerebral palsy. Nah, sementara di Indonesia kita belum mendapatkan kesimpulan itu, jadi kita tunggu sampai dengan ada kesimpulan mengenai apakah ganja ini memang bisa dipakai sebagai obat atau terapi atau tidak. Karena toh selama ini juga kita sudah ada terapi yang lain. Kita punya fenobarbital, dilantin, kita punya diazepam, nitrazepam dan sebagainya. Jadi bukan berarti cerebral palsy itu tidak ada obatnya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan kampanye seorang ibu yang meminta pelegalan ganja sebagai obat-obatan medis. Hal itu karena ganja dinilai mampu mengobati anaknya yang menderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Nah kan kebeli di pinggir jalan. Hadirnya perusahaan pembuat pakan ikan, pembenihan ikan, hingga budidaya udang yang ingin berinvestasi di Lampung Barat diharapkan mampu membantu masyarakat mengatasi masalah tingginya harga pakan. Perusahaan itu rencananya akan berinvestasi di Danau Ranau di Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat.
Para peternak lokal yang sebelumnya sudah membudidayakan ikan menggunakan keramba apung meminta perusahaan tidak mematikan usaha mereka. Mereka meminta perusahaan bisa membangun sumber daya yang sudah ada dan memberi pelatihan budidaya ikan yang lebih baik. Perusahaan yang sudah berinvestasi diwanti tidak merusak lingkungan serta bisa meminimalisir pencemaran limbah ke danau. Dengan adanya investor masuk ke daerah kami, seperti kata Bapak Bupati tadi, jangan sampai mematikan usaha kami yang memang sudah ada sebelumnya. Justru kalau bisa sebaliknya, dengan adanya investor masuk ke daerah kami, otomatis ya, kalau bisa kami bisa ikut terangkat, terutama dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berjanji perusahaan yang berinvestasi akan menyerap 90% tenaga penduduk setempat. Produksi ikan dari ratusan keramba apung yang akan dibangun di kawasan seluas 7 hektar diharapkan mencapai 30.000 ton per tahun. Ini harus menjadi bagian daripada sebuah perusahaan yang melakukan peningkatan kapasitas daripada petani lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Mungkin selama ini dari sistem pemberian pakan kita belum modern, mungkin nanti ke depan harus modern. Termasuk juga mengolah ikannya bagaimana caranya supaya harganya mungkin lebih baik. Pokoknya intinya kita tidak merugikan petani lokal, tetapi justru petani lokal lebih diberdayakan dan lebih ditingkatkan kapasitasnya. Kalau kapasitasnya sudah lebih maju, lebih cerdas, lebih pintar, tentu akan berdampak dengan penghasilan. Pemkab Lampung Barat menyebut perusahaan itu akan berinvestasi senilai 400 miliar rupiah. Bagaimana mengelola? Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. ...227 anggota Kusin Ryu Karate Do Indonesia atau KKI Cabang Lampung Utara Kamis pagi mengikuti ujian kenaikan tingkat sekaligus menjaring atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Kegiatan digelar di Stadion Sukung, Kota Bumi. Penjaringan diikuti peserta anak-anak hingga dewasa yang diawasi oleh Ketua Federasi Karate Do Indonesia. 42 atlet yang lolos seleksi akan mengikuti Porprov Lampung yang rencananya digelar November 2022. Optimisme mereka tinggi untuk mengulang kembali kejayaan menjadi juara umum Porprov pada tahun 2017. Harapannya dengan kita mendidik dari usia dini sampai ke senior, mudah-mudahan prestasi Lampung Utara yang selama ini sangat luar biasa. 2017 kita menjadi juara umum Porprov untuk Provinsi Lampung, dan ini dapat kita pertahankan di Porprov yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Ya, harapannya melalui anak-anak inilah kader-kader kita untuk karateka masa depan. Mereka harus serius untuk berlatih karena di samping mereka bisa mendisiplinkan diri dengan mengikuti kegiatan ini, juga sebagai ajang prestasi untuk kegiatan-kegiatan mereka yang akan datang. Ada target tersendiri nggak dari kitanya, Bang? Yang jelas kalau targetnya ada juara, karena dimanapun juga kita akan targetnya Kabupaten Lampung Utara juara. Untuk kejuaraan itu enggak hanya kabupaten, tapi provinsi, bahkan nasional kita akan targetkan. Kusin Ryu Karate Do merupakan seni bela diri karate yang berasal dari Jepang. Olahraga ini tidak berbeda jauh dari seni bela diri pencaksilat yang berasal dari bumi Nusantara. Olahraga karate Indonesia menorehkan catatan apik pada gelaran SEA Games Vietnam 2021. Dari 15 nomor yang dipertandingkan, tim karate Indonesia meloloskan 12 nomor ke partai final dan nyaris seluruh atlet membawa pulang medali. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.